Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang interpretasi BK di sekolah. Untuk pembahasan terkait pengertian interpretasi dan tujuan interpretasi akan disampaikan oleh saya sendiri yakni Zahra Tunisa. Dan untuk materi macam-macam teknik bimbingan konseling dan teknik khusus konseling akan disampaikan oleh rekan saya yakni Marti Lova Lawrence. Pembahasan pertama yakni pengertian interpretasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan interpretasi yakni pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu tafsiran. Adapun pengertian interpretasi menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Hari Astuti dan Eko Darminto, menyebutkan bahwa interpretasi merupakan suatu keterampilan yang melibatkan pemahaman dan pengkomunikasian makna pesan-pesan klien. Yang kedua, menurut Bramer dan Sastrom, mendefinisikan interpretasi sebagai suatu bentuk respon yang menyatakan hipotesis tentang hubungan atau makna antara perilaku-perilakunya. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan interpretasi. Yang pertama, mengembangkan hubungan menyehatkan melalui dorongan pengakuan diri konseli, peningkatan kredibilitas konselor dan pengkomunikasian sikap-sikap menyehatkan kepada konseli. Yang kedua, mengenali hubungan sebab akibat di antara pesan dan perilaku eksplisit dan implisit konseli. Yang ketiga, membantu konseli mengkaji tingkah laku, pemikiran-pemikiran dan sudut tinjauan lain dengan penjelasan lain. Yang keempat, memotivasi konseli menggantikan pemikiran merusak diri atau tingkah laku tidak efektif. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Marti Lova Lawrence. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang macam-macam teknik bimbingan dan konseling. Teknik bimbingan konseling dibagi menjadi dua, yaitu teknik umum konseling 1 dan teknik umum konseling 2. Teknik umum konseling 1 merupakan teknik konseling yang lazim digunakan dalam tahap-tahap konseling dan merupakan teknik dasar konseling yang harus dikuasai oleh konselor. Untuk lebih jelasnya, akan saya sampaikan beberapa jenis teknik umum konseling 1, yaitu perilaku attending. Perilaku attending disebut juga perilaku menghampiri klien. Contoh perilaku attending yang baik misalnya menganggukkan kepala jika setuju, ekspresi wajah tenang, ceria, dan senyum, dan posisi wajah tenang, ceria, dan senyum. Masih banyak lagi contoh-contoh attending yang lainnya. Yang kedua adalah empati. Empati ialah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Empati sendiri dibagi menjadi dua, yaitu empati primer dan empati tingkat tinggi. Yang ketiga yaitu refleksi. Refleksi adalah teknik untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan. Refleksi sendiri yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu ada refleksi perasaan, refleksi pikiran, dan refleksi pengalaman. Yang keempat yaitu eksplorasi. Eksplorasi adalah teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Eksplorasi sendiri yaitu dibagi menjadi tiga, eksplorasi perasaan, eksplorasi pikiran, dan eksplorasi pengalaman. Dan yang kelima yaitu penangkapan pesan. Penangkapan pesan adalah teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien dengan teliti mendengarkan pesan utama klien. Tujuan dari penangkapan pesan itu sendiri untuk mengatakan kembali klien bahwa konselator bersama dia dan berusaha untuk memahami apa yang dirasakan oleh klien. 2. Mengedepankan apa yang dikemukakan klien dalam bentuk ringkasan. Ketiga, memberi arahan wawancara, konseling, dan pengecekan kembali persepsi konselor tentang apa yang dikemukakan oleh klien. Keenam, pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka yaitu teknik untuk memancing siswa agar mau dalam konseling tidak selamanya harus menggunakan pertanyaan terbuka. Dalam hal-hal tertentu dapat pula digunakan pertanyaan tertutup yang harus dijawab dengan kata iya atau tidak. Dan yang kedelapan, dorongan minimal.
Dorongan minimal adalah teknik untuk memberikan suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikemukakan oleh klien. Dan yang terakhir, teknik interpretasi. Teknik ini yaitu untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan menunjukkan pada teori-teori, bukan pandangan subjek konselor. Teknik umum konseling 2, yaitu ada memimpin. Leader yaitu teknik untuk mengarahkan pembicaraan dalam wawancara konseling sehingga tujuan konseling tercapai. Yang kedua, fokus, yaitu teknik untuk membantu klien memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan. Dan yang ketiga yaitu konfrontasi. Konfrontasi yaitu teknik yang menantang klien untuk melihat adanya inkonsistensi antara perkataan dengan perbuatan atau bahasa badan. Dan yang keempat, menjernihkan, yaitu teknik untuk menjernihkan ucapan-ucapan yang samar-samar, kurang jelas, dan agak meragukan. Dan yang kelima, memudahkan, yaitu teknik untuk membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan. Dan yang keenam, diam. Teknik diam dilakukan dengan cara attending, paling lama 5-10 detik. Komunikasi yang terjadi dalam bentuk perilaku nonverbal. Tujuannya adalah menanti klien sedang berpikir. Yang kedua, sebagai protes jika klien ngomong berbelit-belit, serta menunjang perilaku attending dan empati. Yang ketujuh, mengambil inisiatif. Teknik ini dilakukan manakala klien kurang bersemangat untuk berbicara, diam, dan kurang partisipatif. Konselor mengajak klien untuk berinisiatif menuntaskan diskusi. Dan yang kedelapan, memberikan nasihat. Memberikan nasihat sebaiknya dilakukan jika klien memintanya. Walaupun demikian, konselor tetap harus mempertimbangkan apakah pantas untuk memberikan nasihat atau tidak. Sebab, dalam memberi nasihat, tetap dijaga agar tujuan konseling, yakni kemandirian klien tetap harus tercapai. Dan yang kesembilan, pemberi informasi. Sama halnya dengan nasihat. Jika konselor tidak memiliki informasi, sebaiknya dengan jujur katakan bahwa dia mengetahui hal itu. Dan yang kesepuluh, merencanakan. Teknik ini digunakan menjelang akhir sesi konseling untuk membantu agar klien dapat membuat rencana tindakan atau action. Dan yang ke-11, menyimpulkan. Teknik ini digunakan untuk menyimpulkan hasil pembicaraan yang menyangkut pertama, bagaimana keadaan perasaan klien saat ini. Yang kedua, memantapkan rencana klien. Dan yang ketiga, pemahaman baru klien dan pokok-pokok yang akan dibicarakan selanjutnya pada sesi. Selain teknik umum konseling umum, terdapat juga teknik khusus konseling, yaitu satu, latihan asertif. Yang kedua, desensitisasi sistematis. Dan yang ketiga, pengondisian aversi. Yang keempat, pembentukan perilaku model. Yang kelima, permainan dialog. Yang keenam, latihan saya bertanggung jawab. Dan yang ketujuh, berani proyeksi. Kedelapan, teknik pembalikan. Yang kesembilan, bertahan dengan perasaan. Yang kesepuluh, homework assessment. 11, adaptif. Dan yang ke-12, bermain peran. Ke-13, imitasi. Dan sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.